Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Telayla dengan NIM 2301030064, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, di sini saya akan membuat video ujian akhir semester saya dengan mata kuliah komputasi matematika. Nah, di sini saya menggunakan 4 struktur logika yang sesuai, yaitu if else, for n, will n, dan switch case n. Nah, di sini saya mendapatkan materi yang berjudul ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran. Nah, langsung saja sebelum kita masuk ke aplikasi MATLAB, di sini saya akan memberikan definisi dari materi saya ini. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah ukuran yang menunjukkan nilai tengah atau titik pusat dari suatu kumpulan data. Ukuran letak. Ukuran letak adalah ukuran yang menunjukkan posisi relatif suatu nilai dalam distribusi data. Ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran adalah ukuran yang menunjukkan tingkat variasi atau seberapa tersebar data dari nilai pusatnya. Langsung saja kita ke sintak, kita masuk ke aplikasi MATLAB-nya. Di sini sudah tertera sintak dari program if else else-n. Dan untuk sintak ini atau untuk program ini terdapat 3 fungsi. Yang pertama, ukuran pemusatan, yang kedua ukuran letak, yang ketiga ukuran penyebaran. Nah, untuk sintak ini di sini ada CLC yang clear. Ini berfungsi untuk membersihkan jendela command window, dan clear ini menghapus semua variabel dari memori agar program mulai dari nol atau tidak ada variabel sisa. Nah, selanjutnya untuk bagian input data ini kita disuruh atau kita diminta untuk mengetik data. Misalnya kita ingin memasukkan angka 5, 3, 2, 8, 6, bebas. Untuk bagian menu pilihan ini di sini terdapat disk. Ini berfungsi untuk menampilkan teks ke layar. Disk ini berfungsi untuk menampilkan teks ke layar. Dan di sini ada juga pilihan sama dengan input. Di sini pilihan ini berfungsi untuk menampilkan angka pilihan dari pengguna. Untuk bagian keempat ini yaitu ukuran pemusatan. Di sini terdapat main, median, mode, dan prinsip. Untuk main ini berfungsi untuk menghitung rata-rata. Untuk median ini berfungsi untuk menghitung nilai tengah, dan untuk mode ini berfungsi untuk menghitung nilai yang paling sering muncul. Dan untuk prinsip ini berfungsi untuk menampilkan teks dengan format tertentu. Di sini kan terdapat %.2v. Ini berfungsi untuk ini format bilangan real dengan 2 angka di belakang koma. Ini merupakan format real dari 2 angka di belakang koma. Untuk bagian ukuran letak ini, di sini terdapat Q1, Q2, Q3. Ini bisa kita artikan Q1 ini sebagai kuartil bawah, dan Q2 ini median, dan Q3 ini sebagai kuartil atas.
Untuk bagian keenam ini yaitu ukuran penyebaran. Di sini terdapat range, varians, STD. Range ini berfungsi untuk menghitung selisih nilai maksimum dan minimum. Untuk varians ini berfungsi untuk menghitung varians. Untuk STD ini berfungsi untuk menghitung simpangan baku. Langsung saja kita, setelah sintak ini jelas, langsung saja kita tekan run selection. Nah, di sini kita disuruh memasukkan data dalam faktor baris. Misalnya, kita ingin memasukkan angka 6 spasi 7 spasi 8 spasi 9 spasi 10. Kita tutup kurung siku, lalu kita enter. Nah, di sini otomatis keluar pilihan jenis ukuran statistik yang ingin dihitung. Misalnya yang pertama ini ukuran pemusatan, yang kedua ukuran letak, yang ketiga ukuran penyebaran. Di sini kita disuruh memasukkan pilihan Anda 1 sampai 3. Kita misalnya mau menghitung pemusatan, kita masukkan angka 1, lalu kita enter, maka otomatis keluar ukuran pemusatan, rata-rata, median, modus. Dan misalkan kita ingin memasukkan angka 2 yaitu ukuran letak atau kuartil, kita kembali ke sintaknya dulu, lalu kita run selection. Kita masukkan kurung siku 6, 7, 8, 9, 10, lalu kurung tutup siku, lalu kita enter. Misalnya kita ingin memasukkan ukuran letak atau kuartil, maka kita akan masukkan nilai angka 2, lalu kita enter. Nah, ukuran letak kuartil ini Q1, Q2, Q3, maka otomatis akan keluar. Untuk ukuran penyebaran ini atau segi range, varians, standar deviasi ini, misalkan kita ingin membuktikannya, kita seperti cara saya tadi, kita kembali ke sintaknya, lalu kita run selection, lalu kita masukkan angka yang kita pakai tadi itu 6, 7, 8, 9, 10, tutup siku, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan membuktikan yang ketiga ini yaitu ukuran penyebaran. Kita masukkan angka 3, lalu kita enter. Nah, ukuran penyebaran otomatis keluar di sini. Untuk yang pemrograman struktur kedua yaitu for n. Di sini sudah tertera sintak dari pemrograman for n ini, di mana di sini seperti yang saya jelaskan dari awal, di sini ada seleksi clear yang bertugas untuk menghapus jendela command window, dan untuk clear ini berfungsi untuk menghapus semua variabel dari memori agar program mulai dari nol atau tidak ada variabel sisa. Di sini terdapat dataset, yang dimana dataset ini adalah sebuah cal array, yaitu tipe data di MATLAB yang dapat menyimpan elemen-elemen dengan tipe atau ukuran berbeda. Isi dataset ini contohnya 4, 6, 8, 5, 7, 9, 6. Untuk num data ini berfungsi untuk menghitung jumlah dataset yang ada dalam variabel dataset.
untuk ukuran pemusatan ini di sini terdapat AVG, med, mod yang bisa kita artikan main, median, dan mode. Ini berfungsi untuk main ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata, median ini berfungsi untuk mencari nilai data, dan mode ini berfungsi untuk mencari nilai yang paling sering muncul. Di sini terdapat ukuran letak yaitu Q1, Q2, Q3. Ini sebagai kuartil bawah, ini sebagai median, dan ini sebagai kuartil atas. Untuk ukuran penyebaran ini di sini terdapat rank, varians, dan STDV, yang dimana rank ini berfungsi untuk menghitung selisih antara nilai nilai semua dan nilai minimum dan nilai maksimum. Untuk varians ini berfungsi untuk menghitung variasi yaitu rata-rata kuadrat. Untuk STDV ini berfungsi untuk menghitung simpangan baku. Untuk cetak hasilnya ini, printf adalah fungsi untuk mencetak teks dengan format tertentu. Untuk sistem plot visualisasi data ini di sini terdapat figur, sistem STEAM, title, X label, Y label, dan grade on, yang dimana figur ini berfungsi untuk membuka grafik baru, dan STEM ini berfungsi untuk membuat grafik batang vertikal, dan title ini berfungsi untuk membuat judul grafik, dan X label ini berfungsi untuk menunjukkan posisi urutan data, dan Y label ini berfungsi untuk menunjukkan nilai dari setiap elemen, dan yang terakhir grid on yang berfungsi untuk menampilkan garis baru pada grafik. Langsung saja setelah sintaknya jelas, langsung saja kita ke range selection. Ini terdapat grafik, yang dimana grafik ini berasal dari dataset kedua, yaitu yang saya jelaskan tadi itu. Penjelasan grafik ini adalah jenis grafik ini, yaitu grafik ini adalah stem plot, yaitu grafik batang vertikal untuk data diskrit. Grafik ini cocok untuk melihat nilai individual dalam urutan tertentu. Nah, di sini terdapat grafik ini stem plot dataset kedua, nilai dan indeks datanya. Grafik ini berasal dari dataset kedua. Nah, ini kan sudah jelas dataset ke-1 ini dan dataset kedua yang ini. Nah, langsung saja kita ke pemrograman yang keempat, yaitu pemrograman struktur switch case n. Dan di sini sudah saya masukkan sintak dari pemrograman switch case n ini. Di sini sudah terdapat input data, menu pilihan, disk, dan pilihan sama dengan input. Switch pilihan ini case 1 ukuran pemusatan, main, median, mode. Untuk printf ini merupakan case 2 yaitu ukuran letak Q1, Q2, Q3. Dan untuk case 3 ini yaitu rank, varians, dan std. Ini semua sudah saya jelaskan di atas tadi. Kita coba range selection. Nah, di sini
disuruh masukkan data dalam bentuk faktor baris. Misal buka kurung siku, kita masukkan 5, 10, 15, 20, dan 25, lalu tutup si kurung siku kalau kita enter. Nah, di sini keluar pilih jenis ukuran statistik yang ingin dihitung. Yang pertama di sini ada ukuran pemusatan, yang kedua ukuran letak, dan yang ketiga ukuran penyebaran. Nah, misalnya kita mau menghitung ukuran penyebaran, lalu kita masukkan yang ketiga, lalu kita enter. Nah, di sini sudah otomatis keluar ukuran penyebarannya, jangkauan, panjang, dan sempurna. Misalnya kita mau menghitung ukuran letaknya, maka kita kembali ke sintak tadi, masuk round selection, kita masukkan data yang tadi yaitu 5, 10, 15, 20, dan 25, lalu tutup kurung siku, lalu kita enter. Nah, di sini kita mau menghitung ukuran letak, masukkan angka 2. Nah, di sini sudah keluar otomatis ukuran letak, yaitu Q1, Q2, dan Q3-nya. Dan misalnya kita mau menghitung ukuran pemusatan, maka kita akan kembali ke sintaknya, lalu kita section, lalu kita masukkan data yang tadi yaitu 5, 10, Sekian penjelasan dari 4 pemrograman struktur, yaitu if else end, for end, will end, dan switch case end. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.